Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muayana. Saya kelas B23, NIM 2381130 Saya dari Jepara, Jawa Tengah. Layang Jepara, Jawa Tengah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Dosen pengampu Bapak Dr. Wahyudin, SAG, MPD. Tugas kali ini, pertemuan ke-12, menerjemahkan secuil kitab Ta'lim Ta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismaila Sofar Ansoriyu Imla al-Qadi Al-Jalil ibni Ahmad al-Syajari fi dzalika syi'ran akhdimil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi fi'lin hamidi wa idza ma hafidta syai'an a'iduhu summa akiduhu wa yatataqini kaila yarawla summa khaliquhu kaila ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala ta'yidi Fantati ba'dahu li syai'in jadidin wa'dini lisana hadzal mazidi ma'a tikrari ma taqaddama minhu fa idza ma aminta minhu fawaida takum min ulin hal ba'idi dakirin nasa bil ulumi tahyala idza kutimmatil ulumun siyas hatta la tara ghairu jahili wa baladin Sumal jinda fil qiyamati naron wala tahabbata bil adabi syadidi. Ismail Al-Safar Al-Ansori mendiktekan kepada Hakim Agung Ibnu Ahmad Al-Syajari bait-bait puisi. Aqdimil ilma khidmatal mustafidi. Layanilah ilmu sebagaimana seorang pencari faedah. Maksudnya di sini kita para penuntut ilmu harus mendekati ilmu dengan sikap hormat dan penuh kerendahan hati. Seperti halnya seorang yang membutuhkan manfaat, bukan sebagai pihak yang merasa tahu atau sudah cukup. Wa adim darsahu bi fi'lin hamidin, dan lanjutkanlah pembelajaran dengan amal terpuji. Ilmu itu tidak cukup dipelajari secara teoritis. Ia harus dilanjutkan dengan tindakan nyata yang baik dan bermanfaat. Itulah ilmu. Wa idza ma hafidta syai'an a'iduhu summa akiduhu ghayata ta'yidi. Jika engkau menghafal sesuatu, ulangilah, lalu tekankanlah dengan penegasan yang maksimal. Maksudnya di sini itu pentingnya pengulangan dan penguatan dalam belajar. Ilmu yang dihafalkan tanpa pengulangan akan mudah hilang. Contoh sepertinya orang-orang para penghafal Al-Quran itu setiap hari mengulang-ulang satu ayat bisa sampai 20, 30 atau sampai 100 mungkin, supaya agar tidak hilang hafalannya. Penting untuk mengevaluasi diri atau mengulang-ulang ilmu yang dihafalkan. Kaila yazula summa khaliquhu kaida ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala ta'idi. Agar tidak terlupakan, kemudian sebarkanlah supaya ia kembali kepadamu dengan penguatan yang terus-menerus. Di sini menegaskan ilmu semakin kokoh jika diajarkan kepada orang lain. Proses mengajar adalah saran terbaik memperkuat pemahaman pribadi. Kalau kita punya ilmu, lebih baik diamalkan. Agar apa? Agar kokoh dan bisa manfaat kepada diri kita sendiri. Contoh misal kita mengajar atau kita proses mengajar itu sarana terbaik untuk memperkuat pemahaman pribadi diri kita.
Fantadib ba'dahu li syai'in jadidin wa'tini lisana hadal mazidi. Setelah itu alihkan dirimu pada hal baru dan perhatikanlah tambahan yang berharga ini. Belajar adalah proses berkesinambungan. Setelah satu materi dipahami, saatnya menambah wawasan baru. Seterusnya, misal kita tahu bab tolabul ilmi, misal sudah paham, lanjut bab apa gitu. Ma'a tikrara ma taqaddama minhu, sembari mengulangi apa yang telah lalu darinya. Belajar sesuatu yang baru tak boleh mengabaikan pelajaran yang lama. Keduanya harus terus diperkuat secara bersamaan. Kalau misal kita punya ilmu baru, janganlah kita melupakan ilmu yang lama. Harus seimbang, harus berjalan bersamaan. Itulah belajar sesuatu yang baru. Faida ma aminta minhu fawaidan takun min aulinuha min ulinuhal ba'idi. Jika engkau berhasil memperoleh manfaat darinya, niscaya engkau akan menjadi bagian dari orang-orang berakal panjang pandang. Manfaat ilmu akan menciptakan kebijakan dan kedalaman pandangan. Orang berilmu yang mengamalkan ilmunya termasuk golongan orang yang bijak. Itulah orang yang punya ilmu dan mau mengamalkannya, termasuk orang yang bijak. Maka dari itu, misal kita punya ilmu, bisalah kita amalkan. Seperti apa yang mengamalkan? Ya itu tadi sarannya kita mengajar, misal di Madin atau PT itu termasuk. Lah orang yang mengamalkan ilmu itu termasuk golongan orang yang bijak. Dakirin nasa bil ulumi litahyala idza katimatil ulum siat hatta. Ingatkanlah manusia dengan ilmu agar kehidupan tetap hidup. Sebab jika ilmu disembunyikan, ia akan dilupakan sampai-sampai. Ilmu harus dibagikan pada masyarakat. Ilmu yang tidak disampaikan lama-lama akan hilang dari ingatan umat. Jika kita punya ilmu, lebih baik kita sebarkan atau kita amalkan kepada masyarakat. Sebab apa? Ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita peroleh, misal nggak kita sampaikan kepada masyarakat, tidak kita amalkan kepada masyarakat, lama-kelamaan akan hilang ditelan waktu. Juga orang yang punya ilmu juga lupa karena dia tidak mau evaluasi, tidak mau mengamalkan ilmunya. La taro fil jahilin wa baladin, tiada terlihat kecuali orang bodoh dan negeri yang kosong. Maksudnya di sini itu, jika ilmu tidak diwariskan, masyarakat akan tenggelam dalam kebodohan dan kehancuran moral. Maka dari itu, kita sebagai orang yang berilmu wajib mewariskan ilmu itu. Misal dia ahli membaca Al-Quran, bisa juga dengan mengajak anak-anak kecil atau anak-anak SD mengaji di rumahnya, bisa juga. Itu termasuk mengamalkan ilmu. Agar apa? Agar pengetahuan dia tentang pembelajaran Al-Quran tidak terlupakan. Boleh dikatakan biar tidak lupa. Sumal cinta fil qiyamati naran wa la tahabbata bil adabi syadidi. Lalu engkau akan dibungkamkan di hari kiamat dengan api dan dibakar dalam siksaan yang pedih. Maksudnya di sini itu ancaman keras bagi mereka yang menyembunyikan ilmu. Apabila ilmunya seharusnya bisa membawa kemaslahatan, ia menunjukkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam menyebarkan pengetahuan. Misal ada orang mempunyai ilmu tapi dia tidak mau
sendiri nggak mau mengamalkan, maka ilmunya tidak akan manfaat, tidak akan membawa keberkahan untuk dirinya, juga untuk keluarganya ataupun masyarakat. Ancaman keras bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Apabila ilmunya seharusnya bisa membawa kemaslahatan tapi dia menyembunyikannya, maka dia tidak akan mendapat keberkahan ilmu itu sendiri. Puisi ini menyajikan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang luhur, mulai dari adab dalam menuntut ilmu, pentingnya pengulangan dan penguatan atau hafalan, evaluasi ilmu, dorongan untuk mengamalkan dan mengajarkan ilmu, hingga ancaman bagi yang menyembunyikan ilmu itu sendiri. Intinya di sini kita sebagai orang yang mencari ilmu, yang punya ilmu, itu lebih baik mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan, kehilafan, saya pribadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya Mu'ayanah, kelas B23, NIM 238 1130 860. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.